Tes. Belum? Nenek sudah yakin sama ya? Tes. Kita mulai Bapak Ibu sekalian, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Jasman selaku Kabid Perbendaharaan beserta teman-teman dari anggaran, yang terhormat Bapak Ibu Kasubag Perencanaan dan Kasubag Keuangan se-Kabupaten Grobogan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, taufik dan dayanya, sehingga kita bisa bertemu dalam rangka untuk penjelasan pelaksanaan operasional SIMDA BPKP tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, SIMDA BPKP saat ini sudah kita injek dari data SIPD. Jadi injek hanya terkait dengan penatausahaan keuangan. Untuk perencanaan belum. Sehingga untuk mempercepat penatausahaan keuangan ada beberapa langkah yang harus segera dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti dari segi penganggaran akan disampaikan bidang anggaran, kemudian dari penatausahaan keuangan akan disampaikan oleh bidang perbendaharaan. Bapak Ibu sekalian, untuk injek ini memang ada beberapa kendala. Namun demikian tingkat kesalahannya kita pastikan lebih sedikit karena injeknya sudah diambil per kegiatan. Kalau kemarin yang pertama itu banyak kesalahan, maka untuk yang ini kita harapkan sudah ada perbaikan sehingga tingkat kesalahannya lebih kecil, namun ada beberapa yang harus disempurnakan seperti anggaran kas nanti di beberapa OPD yang belum cocok. Ini hasil koreksi dari bidang anggaran, ini masih ada Satpol PP, Kesbang, kemudian Disperindak, Kecamatan Kladenan yang anggaran kasnya masih belum cocok. Di samping itu nanti dimungkinkan uraian volume kegiatan belum tercetak, sehingga untuk menyamakan DPA yang sudah keluar, yang berasal dari SIPD, maka Bapak Ibu sekalian kami mohon untuk bisa mencetak RKA, kemudian dicocokkan dengan DPA produknya SIPD. Jadi
SIMDA ini di awal berangkatnya harus sama dengan data yang ada di SIPD. Nanti teknisnya pencocokannya bagaimana akan disampaikan oleh bidang administrasi anggaran. Kemudian kalau sudah cocok, ada surat dari Menteri Keuangan bahwa kita akan segera melakukan refocusing. Tapi refocusingnya alhamdulillah tidak akan merubah kegiatan yang ada di Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk OPD non kecamatan nanti kami akan merubah gaji Bapak Ibu sekalian. Kemudian untuk BPPKAD kami akan memperbaiki di dana transfer maupun pajak daerah, sehingga kita harapkan penyesuaian ini bisa berjalan cepat, karena untuk persyaratan DAU bulan April, refocusing ini harus sudah dilaporkan ke Menteri Keuangan. Kalau tidak, maka kita akan terkena sanksi penundaan DAU sebesar 25%. Untuk mempersingkat waktu, mungkin dari tim teknis kami, Mas Heri, Mas Nahrawi bisa menyampaikan bagaimana hasil injeknya SIPD ke SIMDA dan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dengan cara manual. Monggo, Mas Heri, Mas Nahrawi. Terima kasih, Bapak. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman OPD adalah satu, untuk yang volume tadi di SIMDA itu yang perlu kita seperti yang terdahulu, cukup kita ubah, terus kemudian kita tulis ketik ulang volumenya, atau misalkan sudah ada volumenya tapi belum muncul di RKA, berarti hanya kita perlu klik ubah, kemudian kita klik kursor di isian volumenya, baru kita simpan. Sama seperti yang terdahulu. Oke, sebelum lebih lanjut, kami sampaikan dulu bahwa SIMDA yang sekarang kita gunakan perlu update, jadi nanti untuk teman-teman SKPD, kami mohon untuk ke Mas Hari atau yang sudah bisa mengupdate sendiri, nanti bisa ada di grup perencanaan, nanti di-share oleh Mas Hari. Yang tidak bisa sendiri bisa datang ke akuntansi. Kemudian anggaran kas yang ada di DPA SIMDA untuk saat ini perlu diupdate oleh BPKP yang kebetulan sampai dengan saat ini belum diupdate, tetapi prinsipnya anggaran kas sudah ada di SIMDA. Jadi untuk proses penatausahaan sudah bisa dilakukan. Nanti setelah teman-teman revisi RKA, kemudian sudah dicocokkan dengan SIPD, DPA SIPD, monggo teman-teman untuk ke sini bawa tinggi. Kita bawa. Nanti mohon RKA SIMDA dan DPA SIPD untuk dibawa ke bidang anggaran. Kita akan verifikasi ulang. Apabila sudah sesuai, nanti penatausahaan bisa dilanjutkan. Nah, nanti syaratnya penatausahaan bisa dilanjutkan nanti bisa disampaikan oleh bidang perbendaraan, Pak Jasman atau Mas Ageng nanti seperti apa. Apakah SIPD-nya sudah langsung SPD-nya sudah langsung bisa diisi atau seperti apa? Kemudian apa lagi Mas? Oke. Tim peneliti monggo diisi karena kemarin masih kosong.
Masing-masing SKPD Mas Heri ya. Tim peneliti masing-masing monggo diisi terus apa nih Mas? Oh ya, untuk data penatausahaan mohon diisi juga KPA karena GU nanti yang bertanda tangan di SPM itu adalah KPA karena pelimpahan dari PA ke KPA maka SPM ditandatangani oleh KPA termasuk SPTJM surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak. KPA-nya diisi untuk penatausahaan itu semua kebutuhan itu sudah saya rasa sampun Pak Wahyu. Kalau ada yang Makasih Mas Rawi. Jadi langkah yang pertama yang harus dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian adalah update SIMDA. Monggo nanti kalau yang bisa update sendiri, yang perlu bantuan Mas Heri, kami persilahkan di bidang akuntansi. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian harus meneliti ulang lagi terkait dengan RKA. Wajib sama dengan DPA yang sudah ditandatangani dari hasil SIPD. Kemudian pada saat RKA ini, Bapak Ibu sekalian harus juga memastikan bahwa anggaran kas juga sama dengan apa yang ada di SIPD, sehingga setelah berikutnya maka kita akan menginjak ke penatausahaan keuangan. Bapak Ibu sekalian, nanti penatausahaan keuangan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 Januari, maka kita juga tetap akan menggunakan SIPD. Namun demikian, mungkin kita harus fokus terlebih dahulu supaya salah satunya jalan semua. Sehingga untuk ini SIMDA ini harus bisa berjalan terlebih dahulu, kemudian ketika SIMDA ini sudah berjalan, maka SIPD juga harus berjalan, karena kalau SIPD ini bisa dipantau dari Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya mungkin dari penatausahaan Mas Heri dulu atau Pak Jasman, Pak Ageng? Monggo Pak Ageng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wahyu, Pak BPPKAD, teman-teman BPPKAD, Bapak Ibu sekalian peserta Zoom. Kami mengawali mungkin nanti tambah Mas Ageng kaitan dengan penatausahaan keuangan. Pada prinsipnya pencairan sama dengan tahun-tahun yang kemarin, cuma tahun ini ditambahi harus ada SIPD. Jadi ada pekerjaan dua pekerjaan ya. Pertama harus menginput di SIPD, yang kedua juga di SIMDA. Tetap semula setiap pengajuan harus kita dengan membawa fotokopi DPA. Jadi mempersyaratkan untuk pencairan tetap membawa DPA. Terus sesuai PP 7 Permendagri 77 ya. 77 sekarang justru penekanan pada administrasi pada SKPD yang bersangkutan. Salah satunya adalah harus ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA maupun KPA. Terus surat pernyataan tanggung jawab yang untuk verifikasi dari PPK SKPD. Jadi itu harus terpenuhi. Dan berkas nanti paling banyak di OPD. Jadi jangan sampai di OPD hilang seperti tahun-tahun sebelumnya. Kalau hilang larinya ke perbendaraan, minta untuk dikopikan. Nah untuk tahun-tahun ini sesuai PP tersebut
OPD harus menyimpan berkas untuk pengajuan maupun pertanggungjawaban di kemudian hari, baik itu nanti untuk pertanggungjawaban di laporan keuangan maupun dengan pihak-pihak yang nantinya ada semacam pihak-pihak hukum atau pihak-pihak lain yang terkait dengan SPJ tersebut. Terus selanjutnya, kalau kemarin sudah dimulai dari pengajuan SPP, SPM gaji sampai LS sampai TU, UP, mohon nanti juga diulang kembali. Ini harus masuk di SIMDA. Jadi nanti biar tidak bisa tercatat apa saja transaksi yang sudah kita lakukan. Jadi walaupun sudah cair, mohon nanti diulang kembali mulai gaji Januari sampai dengan UP, terus maupun LS, dan yang baru-baru ini yang pengajuan seperti dari di Permasdes untuk gaji ya, untuk apa? Untuk siltap, mohon juga diulang. Untuk siltap, ini untuk siltap perangkat desa itu juga harus diulang melalui SIMDA. Sedangkan untuk DPR itu juga BOP yang kemarin diajukan belum kami realisasi, mohon diulang kembali untuk bisa dimasuk ke dalam SIMDA. Untuk GU belum bisa kalau seandainya Bapak Ibu sekalian belum menginput nilai UP yang kemarin. Jadi UP yang Bapak Ibu sekalian ajukan bisa dimasukkan ke SIMDA. Kalau berkas saya kira tidak perlu, cuma jenengan memasukkan di SPP SPM, SPP SPM nanti kami yang di BPAD akan mencetak SP2D untuk SIMDA-nya. Dan untuk persyaratan GU, nanti kami mewajibkan NTPN yang benar. NTPN 2020 semester 2 yang belum clear tetap diwajibkan NTPN. Makanya supaya tidak menjadikan kendala, NTPN itulah harus di-input sedemikian rupa, dibuat bulanan, nanti kalau tidak cocok segera bisa dicari. Karena NTPN ini apabila tidak dilaporkan dan rekonsiliasi dengan KPPN maupun Pratama, KPP Pratama, ini nanti akan menunda transfer pajak. Nah, untuk itu ini sifatnya juga wajib dan mohon dilengkapi hal-hal seperti tersebut. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin Mas Ageng nambah? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku tim teknis dari BPKAD akan mencoba menyampaikan beberapa nanti yang akan dilakukan terkait dengan SIMDA Keuangan 2021. Ya, kemarin kita sudah injekan lagi dan hasil injekan yang terakhir itu angkanya sudah sama persis dengan SIPD, jumlah totalnya ya. Jumlah total belanja dan pendapatan dan lain sebagainya itu sudah sama semua. Hanya saja SKPD perlu untuk mengecek isian rinciannya ya. Jadi mungkin ada beberapa yang tidak sesuai
karena mungkin di SIPD-nya perlu pemutakhiran dan lain sebagainya, saya harapkan untuk sekali lagi dicek RKA-nya. Kalau angka totalnya sudah sama ya. Terus terkait dengan laporan di SIMDA ini dibuat agak-agak mirip dengan SIPD. Jadi nanti dari BPKP itu sudah memodif reportnya, dan report nanti yang dipakai yang updatean yang terakhir ya. Jadi nanti saya akan share folder laporan, dan folder laporan itu nanti silahkan diupdate di masing-masing laptop. Jadi caranya adalah seperti ini, ya, di shortcut laporannya, ya, di shortcut SIMDA-nya itu saya tuliskan SIMDA 2021 online atau SIMDA 2021. Nanti tinggal klik kanan, open file location, ya, open file location. Nah nanti folder laporan ini nanti yang akan diganti. Sementara belum saya upload, nanti tinggal kalau sudah saya upload, nanti tinggal mereplace laporan ini. Laporan yang ini nanti diganti dengan laporan yang baru. Ya. Untuk exe dan config tidak perlu karena memang tidak ada perubahan. Untuk exe SIMDA ini sudah versi yang terbaru 2905. Untuk reportnya perlu diupdate karena memang ada modifikasi, ya, dimiripkan dengan SIPD reportnya. Ya. Terus itu tadi update-annya ya. Terus yang kedua saya coba tunjukkan, saya cek bahwasanya untuk SKPD sudah bisa membuat penatausahaan, bisa mencairkan anggarannya. Terbukti di pembuatan SPD. Nah, ini sudah ada SPD-nya ya. Ya, SPD-nya ini nomor SPD-nya juga disamakan dengan SIPD ya. Ya, sudah terstruktur ya. Angka-angkanya kodenya itu sudah sama dengan SIPD. Sudah ada angkanya juga ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau tinggal buat SPP SPM saja dan nanti sudah bisa masuk ke perbendaharaan. Terus SPD itu tidak bisa dibuat kalau tidak ada anggaran kas. Anggaran kasnya otomatis juga sudah terisi ya. Ini juga ngambil data dari SIPD ya, Mas Nahrawi ya. Ya. Ini sudah ngambil data dari SIPD ya. Sudah semua. Terus yang ketiga, kita kemarin sudah melakukan uji coba ya, dari pembuatan SPP, dari pembuatan UP, SPPGU, SPPLS sampai ke SP2D, daftar penguji sudah semua Pak, sudah dibuat kemarin di BKPPD kalau nggak salah. Cuman datanya ini sudah dihapus ya. Kita ingin memastikan aja bahwa SIMDA yang ini sudah bisa dibuat untuk penatausahaan. Anggaran kas sudah ya. Terus tadi yang disampaikan Mas Nahrawi tadi bahwasanya untuk data umum itu yang harus diisi itu minimal ada 3 ya, minimal ini ya. Di data umum ini ya, di RKA, di sini ya ngisinya ya. Nah, di sini kalau mungkin yang kemarin sudah mengisi banyak sekali ya, ini mohon maaf aja ini karena di-replace, diinjek ulang, terpaksa data-data yang kemarin sudah banyak yang ngisi, untuk yang ini hilang ya. Jadi Bapak Ibu nanti tinggal nambah minimal ada 3. Yang satu PPK SKPD ya, PPK SKPD. Yang kedua, bendahara penerimaan, dan yang ketiga, bendahara pengeluaran. Itu wajib harus diisi. Ya. 3 ini, kalau mau
yang lainnya diisikan juga tidak masalah. Yang penting 3 ini harus terisi semua. Oke. Terus yang perlu diisi lagi adalah di tim anggaran. Tim anggaran ini kalau tim anggaran nanti biar bidang anggaran aja Mbak Wati yang mengisikan tim anggaran. Yang perlu penandatangan dokumen ya. Penandatangan dokumen ini SKPD juga perlu ya mengisi siapa nanti yang akan tanda tangan SPP dan SPM. Ya minimal SPP dan SPM ya. Kalau SP2D nanti dari sini nanti yang mengisikan. Ini disamakan aja dengan tahun 2020 data-datanya, maksudnya settingannya ya. Ini misalkan Pak Wahyu ini nanti tanda tangan apa, Pak Jasman tanda tangan apa, nanti disamakan aja dengan yang tahun 2020. Ya. Saya kira itu Bapak Ibu untuk tim untuk teknisnya. Potongan SPM itu di SIPD itu bisa untuk pajak ya Pak, berarti ya Pak. Pajak itu di SIPD itu bisa dipotongan, bisa di informasi. Cuman yang posisi sekarang di informasi ya Pak. Di potongan harusnya bisa, tapi SIPD-nya yang belum bisa. Ya itu ya. Harusnya bisa, tapi SIPD-nya belum bisa. Nah, kalau di sini ini sudah bisa, Pak. Di potongan. Ya. Jadi pajaknya nanti di potongan. Kita settingkan di potongan. Tergantung inputannya ya, Pak. Nanti mau di informasi bisa, di potongan juga bisa. Ya, kalau dari Pak Jasman sudah memutuskan harus ada di potongan, berarti nanti input pajaknya nanti di potongan. Waktu input SPP ya, Pak. Ya. Ya. Waktu input SPP ya. Oke. Terus tadi sudah ya laporan. Saya kira itu Pak dari tim teknis. Nanti kalau ada kesulitan atau ada hal-hal teknis lain bisa berhubungan dengan saya nanti di bidang akuntansi. Garis besarnya adalah yang seperti yang saya sampaikan tadi. Saya kira sudah cukup. Nanti bila ada pertanyaan selanjutnya, kami persilahkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari bidang perbendaharaan menyambung yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Perbendaharaan terkait dengan penatausahaan keuangan dengan aplikasi SIMDA. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan ya. Jadi terkait dengan kebijakan penatausahaan keuangan, khususnya penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan, kita nantinya akan menggunakan 2 aplikasi yang berjalan secara berdampingan, yaitu SIPD dan SIMDA Keuangan. Kenapa kita masih atau tetap menggunakan SIPD? Karena memang amanat dari Kemendagri mewajibkan bahwa SIPD harus digunakan oleh seluruh pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, seluruh Indonesia. Namun, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam perjalanannya ternyata SIPD masih belum bisa digunakan secara optimal. Sampai dengan saat ini hanya ada beberapa pengajuan pencairan anggaran yang bisa kita proses. Ya. Jadi mungkin ini juga yang dirasakan oleh Pemkot di Jawa Tengah ya, karena ini banyak juga yang menggunakan aplikasi pendamping seperti SIMDA, tidak hanya Grobogan saja.
Ini banyak yang akhirnya menggunakan dua aplikasi karena kalau kita menggantungkan pada SIPD, maka diragukan ya nanti sampai dengan akhir tahun nanti kita akan dapat menyusun laporan keuangan yang akuntabel. Jadi kita terpaksa menggunakan dua aplikasi yang berjalan berdampingan. Jadi mungkin bisa dikatakan kita kerja 2 kali, tapi memang kebutuhan kita memang harus seperti itu. Jadi nanti prakteknya kita untuk penatausahaan keuangan selain menginput di SIMDA, nanti SIMDA ini yang akan kita jadikan aplikasi utamanya, kita juga input di SIPD. Meskipun mungkin ada beberapa pengajuan atau mekanisme pencairan di SIPD yang belum bisa, nanti kita akan identifikasi. Yang sudah bisa, kemarin kita coba UP dan LS itu sudah bisa. Jadi nanti yang sudah bisa harus menggunakan SIPD. Di SIPD sudah bisa ya, nanti harus menggunakan SIPD. Nanti prakteknya selain menggunakan SIMDA, printout SPM yang di SIPD nanti juga harus dilampirkan. Ya, jadi nanti untuk bukti bahwa di SIPD juga diinput. Terus kemudian untuk persiapan mungkin ya nanti kita akan mungkin masih ada OPD khususnya mungkin di kecamatan yang masih belum menggunakan SIPD. Kami mohon ya karena nanti mulai minggu ini sudah tidak ada lagi pengajuan manual. Jadi kalau tidak pakai SIMDA ya tidak akan diproses. SIMDA dan SIPD ya. Nanti untuk yang belum pernah mencoba atau yang belum bisa, yang kemarin belum bisa SIPD-nya karena mungkin ada yang trouble di SIPD-nya, kami mohon untuk dicoba lagi SIPD-nya. Jadi langkah-langkahnya Bapak dan Ibu sekalian coba dicek dengan menggunakan user PA di situ untuk khususnya akun bendahara ya. Kami ini kan yang bisa buat hanya dari admin di tingkat kabupaten. Itu bisa dicek user bendahara sudah ada di situ, sudah kami buatkan. Untuk passwordnya itu seragam, grup bukan cup, nanti bisa dirubah sendiri. Ya, untuk nama usernya bisa dicek di user PA di masing-masing OPD. Terus kemudian agar bisa melakukan pengajuan SPP SPM, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang belum membuat pelimpahan kegiatan, segera dilakukan pelimpahan kegiatan dari PA ke KPA, kemudian pemaketan pekerjaan ke PPTK juga harus dibuat, karena untuk dapat membuat SPP itu harus ada sampai dengan PPTK itu harus sudah ada. Jadi usernya agar dibuat, pelimpahan kegiatannya dibuat, itu membuatnya pakai user PA. Ya, nanti mungkin kalau untuk teknis, kalau mungkin ada yang perlu tanyakan, nanti bisa koordinasi dengan kami di bidang perbendaharaan. Selanjutnya terkait dengan mungkin ya ini kemarin banyak yang menanyakan terkait dengan pengajuan GU. Ya mungkin untuk GU setelah SIMDA-nya nanti fix ya, khususnya dari sisi penganggaran maupun teknis di aplikasinya sudah fix. Ya, mudah-mudahan minggu ini nanti sudah selesai semua. GU untuk SKPD yang mungkin kebutuhannya untuk GU sudah mendesak, bisa diajukan dengan catatan semua SP2D manual maupun yang di SIPD, yang dibuat dengan SIPD, itu harus sudah terinput semua di SIMDA. Ya. Jadi selain penganggarannya maupun teknis aplikasinya ya, seperti yang tadi disampaikan Mas Heri, input data jabatan, input tim penandatanganan, semua sudah lengkap semua. Dan semua SP2D yang dibuat melalui mekanisme manual maupun SIPD sudah terinput. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian juga membuat SPJ menggunakan aplikasi SIMDA, itu nanti GU bisa diajukan, baru bisa diajukan. Dengan catatan ada tambahan tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Perbendaharaan, untuk NTPN semester 2 tahun 2020 harus sudah clear. Masih ada beberapa OPD yang belum terkonfirmasi seluruhnya NTPN-nya. Jadi
itu harus sudah diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya tadi juga disampaikan oleh Bapak Jasman terkait dengan Permendagri 77 tahun 2020 ya, karena Permendagrinya memang baru dikeluarkan, baru muncul kemarin bulan Februari tahun 2021, meskipun diundangkannya di akhir Desember 2020, namun Permendagri 77 ini harus menjadi acuan untuk pelaksanaan penatausahaan keuangan di tahun 2021. Ada beberapa hal yang khususnya ya terkait dengan penatausahaan keuangan, lebih khusus lagi terkait dengan pengajuan pencairan. Ini ada perbedaan yang cukup signifikan ya dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Khususnya dalam proses pengajuan SPM untuk diterbitkan SP2D, sesuai dengan Permendagri 77, yang perlu dilampirkan, yang perlu dikirimkan ke kuasa BUD adalah SPM, surat pernyataan tanggung jawab minimal ya, ini surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari PA atau KPA, terus kemudian ada tambahan surat pernyataan verifikasi dari PPK SKPD, dilampiri dengan checklist dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kelengkapan dokumen-dokumen lainnya, ini cukup di SKPD saja, tidak perlu dikirimkan ke kuasa BUD di bidang perbendaharaan BPKAD. Artinya semua pertanggungjawaban itu ada di SKPD masing-masing. Ya, kalau tahun kemarin mungkin kami masih memverifikasi dokumen-dokumen tersebut. Mulai di tahun anggaran 2021 ini sesuai dengan Permendagri 77 tahun 2020, maka seluruh kelengkapan dokumen pendukung ya selain yang dipersyaratkan di Permendagri 77 ada di OPD masing-masing dan menjadi tanggung jawab dari OPD masing-masing. Dalam arti dokumennya ada atau tidak, dokumennya sesuai atau tidak, itu semua menjadi tanggung jawab dari OPD masing-masing yang dalam hal ini diverifikasi oleh PPK SKPD. Ya, jadi mungkin sementara dari kami seperti itu dulu. Intinya sekarang sudah tidak ada lagi SP2D manual ya, tidak ada lagi pengajuan manual mulai hari ini karena ya yang namanya manual itu banyak kesalahan ya. Ini catatan saja sampai dengan saat ini itu sudah ada 318 SP2D yang kita terbitkan secara manual maupun melalui SIPD dengan total anggaran yang sudah dikeluarkan kurang lebih sekitar 250 miliar ya. Jadi kami harapkan sudah tidak ada lagi pengajuan secara manual ya. Demikian terima kasih. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan nanti bisa disampaikan di sesi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Nggih, matur nuwun Mas Ageng. Jadi akan ada perubahan signifikan di penatausahaan keuangan. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan tadi dari bidang perbendaharaan, kita sudah mulai hari ini tidak akan menerima manual. Kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa segera menyelesaikan pencocokan RKA, sekali lagi nggih, pencocokan RKA-nya sehingga nanti bisa segera dimulai penatausahaan keuangan. Kemudian penekanan yang kedua kami harapkan karena nantinya di bidang perbendaharaan ini sudah tidak menerima SPJ, tidak melakukan verifikasi, mohon kepada Bapak Ibu sekalian Kasubag Keuangan untuk lebih cermat, mungkin lebih tegas terkait dengan verifikasi yang Bapak Ibu sekalian lakukan, karena itulah pintu Bapak Ibu sekalian untuk selamat lah. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan aturan-aturan yang ada untuk melaksanakan verifikasi.
nanti mungkin dari bidang perbendaharaan Binteknya lebih menekankan terkait dengan verifikasi ini, karena ini saya kira moga-moga kita tidak ada permasalahan, karena ini pintu permasalahan yang pertama. Nanti Bapak Ibu sekalian jangan sampai dipanggil ke sana kemari. Jadi yang pertama nanti ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Jadi ketika seorang pengguna anggaran sudah melimpahkan kepada KPA, maka semuanya menjadi kewenangan KPA. Jadi contohnya di BPKAD saya sudah melimpahkan ke sekretaris dan kabid, maka saya tidak akan menandatangani sesuatu apapun terkait dengan penatausahaan keuangan. Sehingga kami mohon nanti Bapak Ibu sekalian dengan pelimpahan kewenangan dari dan kewajiban tugas Bapak Ibu sekalian ini bisa lebih hati-hati dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian mungkin ada Bapak Ibu sekalian, ada tambahan lagi dari teman-teman sebelum kita buka sesi tanya jawab. Nanti mungkin tidak semua yang di chat ini akan kami jawab, namun semua jawaban sebagian akan kita jawab di sini dan sebagian nanti akan dijawab melalui grup WA. Monggo dari teman-teman ada tambahan? Enggak ada. Mungkin ada tambahan teman-teman? Oke. Monggo. Kegiatan itu tuh. Sesuai dengan kita berikan waktu dulu teman-teman untuk menanyakan atau kita menjawab yang di chat nggih. Ini ada dari Setwan, masih ada satu sub kegiatan yang namanya tidak sama dengan SPD. Oke, itu di monggo Mbak Wati. Oh, oke. Yang tidak sama nanti ketemu dengan Bu Wati di anggaran. Karena ini nanti prosesnya akan jadi manual. Monggo nanti yang proses perubahan kemudian penambahan itu ada di bidang anggaran. Oke, terima kasih. Ini menjawab pertanyaan dari bagian apa ya? Ini perekonomian ya. Oke. Ini mohon informasi PPTK per kegiatan atau per sub kegiatan. Oke, terima kasih. Jadi gini, mungkin untuk PPTK kita acuannya per sub kegiatan ya, sesuai dengan yang di SIPD itu pelimpahan kegiatannya per sub kegiatan. Ya, jadi kita mungkin kalau kemarin ada perbedaan pendapat ya di PP 12 dan Permendagri 77. Nah, ini kita sudah untuk penatausahaan kita laksanakan PPTK per sub kegiatan. Kemudian pertanyaan ini dari Dispermasdes.
dengan dihapusnya PPHP, berita acara untuk pencairan LS, apakah masih dilampirkan biaya pemeriksaan barang? Ya, untuk pemeriksaan barang ini sebetulnya kan diatur di Perpres Pengadaan Barang Jasa. Kemudian untuk persyaratan pembuatan SPPLS itu di Permendagri 13, terus kemudian di Permendagri 77 itu sepertinya masih ada. Jadi di tahapan pembuatan SPP ya. SPP ini yang buat bendara pengeluaran yang mengajukan dari PPTK. Ini masih ada persyaratan untuk berita acara pemeriksaan. Ini di level pembuatan SPP LS. Terus kemudian mungkin nanti juga yang menjadi dasar verifikasi dari PPK SKPD ya untuk proses penerbitan SPM ini mestinya masih ada. Ya. Terus kemudian SPM apabila ditandatangani oleh KPA maka bersandingan dengan bendara pengeluaran. Ini pertanyaan dari Dispermas ya. Jadi kalau ada KPA maka ditetapkan bendara pengeluaran pembantu. Jadi nanti bersandingnya dengan bendara pengeluaran pembantu. Demikian juga penandatanganan di kwitansi. Kalau telah terimanya dari KPA maka bendaranya adalah bendara pembantu. Kalau PA maka bersandingnya dengan bendara pengeluaran. Ada pertanyaan lagi? Yang tadi Dinkes tadi. Untuk menjawab pertanyaan Dinkes, nanti pada saat SKPD sudah update SIMDA terbaru, akses akan sekalian kita berikan. Mantan Mas Heri nggih? Sudah, oke. Ini sudah mulai dicicil yang sudah ada, monggo. Oh malah sudah selesai semua tadi. Untuk SKPD monggo dilihat, tapi masih perlu update nggih. Jangan lupa. Monggo. Pertanyaan selanjutnya masih ada lagi? Oh, tenis. Salah itu. Oh iya. Perlu diinput lagi enggak, Pak? Input ya. Oh, iya. Terkait dengan indikator kinerja, pertanyaan dari Dispermasdes, nanti kita inputkan manual sebisa mungkin sesuai dengan SIPD. Kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya langsung lewat Zoom, tidak hanya lewat chat, tapi juga bisa langsung lewat Zoom. Monggo. Monggo. Di anu apa? Kotak kecil-kecil deh. Di kotak kecil. Gambari orang biar kelihatan. Sedikit menambahkan dari tim teknis untuk file yang update itu sudah kita share di Zoom ini. Di Zoom sudah ada, silakan nanti di-download ya. Itu foldernya kita protect dengan WinZip, nanti silahkan diekstrak dulu, baru nanti dikopikan seperti yang saya utarakan yang tadi, caranya seperti itu. Silahkan diupload, nanti kita, kalau nggak bisa nanti kita bantu dari akuntansi. Silahkan nanti ke akuntansi kalau memang belum bisa. Untuk filenya sudah ada di Zoom ini, di diskusi ini, di forum diskusi, di chatnya sudah ada. Silahkan di-upload, silahkan di-download.
nanti diekstrak, baru nanti dikopikan di folder laporannya. Gitu nggih. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, untuk pertanyaan yang SIPD kita jelaskan besok saja di kesempatan yang lain. Sementara ini kita fokus ke SIMDA keuangan, penatausahaan keuangan. Karena ini sangat mendesak karena terkait juga dengan laporan-laporan kita ke Kementerian Keuangan. Monggo ada yang angkat tangan, kalau ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, nggih. Berarti sudah jelas semua, nggih. Nanti Bapak Ibu sekalian akan kami tambahkan PowerPoint dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri terkait dengan siklus penatausahaan keuangan. Nanti kita masukkan di grup, nggih. Nanti biar dimasukkan Bu Wati. Jadi di situ sudah jelas persyaratan SPP, persyaratan pengakutansiannya, kemudian dari segi penatausahaan keseluruhan sudah ada di situ. Monggo Bapak Ibu sekalian, masih ada yang akan menanyakan atau sudah jelas semua kelihatannya, nggih? Karena sudah familiar dengan SIMDA. Oke. Ini pertanyaan dari Dispermas ya, terkait dengan PPHP yang hilang di Perpres 20 tahun 2021. Perpres 20 tahun 2021 itu mungkin terkait dengan pengadaan barang jasa ya. Jadi PPHP yang dimaksud ini mungkin ini ya, kalau di Perpres sebelumnya PPHP itu adalah pejabat pemeriksa administrasi ya. Tapi kalau pemeriksaan barang itu dilakukan ketika barang diserahkan sebelum diserahkan ke PPKOM. Jadi yang bertanggung jawab di berita acara pemeriksaan, ini bukan berita acara pemeriksaan administratif ya, itu PPKOM mestinya yang tanda tangan. Ya, PPHP yang kalau yang dimaksud di Perpres 16, PPHP itu pejabat pemeriksa atau panitia pemeriksa administratif ya, itu bukan, tidak serta-merta menghilangkan kewajiban PPKOM untuk pemeriksaan barang. Jadi kalau menurut kami pemeriksaan tetap
lakukan ya. Berita acara pemeriksaannya tetap dilampirkan di SPP yang tanda tangan PPkom. Ya, atau mungkin kalau misalnya karena kami ya ini kan di ranah penatausahaan keuangan, bukan di pengadaan barang jasa. Terkait dengan ini mungkin bisa juga dikoordinasikan dengan bidang atau bagian pengadaan barang jasa di Seda atau ULP ya. Namun kalau sekilas ya terkait dengan PPHP, pengertian kami PPHP itu panitia pemeriksa administratif ya. Kalaupun misalnya itu dihilangkan, pemeriksaan oleh PPkom tetap ada, pemeriksaan barangnya ya, bukan administratifnya maksudnya. Itu tetap ada, berita acara pemeriksaannya juga tetap ada, tetap dilampirkan. Karena kita memang kendala kita selama ini memang seringkali permasalahan itu terkait dengan sinkronisasi antara proses pengadaan barang jasa dengan proses pembayaran atau keuangan ya, penatausahaan keuangan. Nah, kalau memang ini nanti di sisi pengadaan barang jasa ada perubahan kebijakan atau regulasi, nanti kita juga akan tinjau di sisi ranah pengelolaan keuangannya. Namun juga kita juga tidak serta-merta langsung merubah begitu saja ya, karena Permendagrinya masih seperti itu. Jadi nanti kita akan tinjau, kita akan mungkin kita akan diskusikan kebijakannya seperti apa. Namun untuk sementara pengertian kami ya PPHP itu di proses pemeriksaan administratif, yaitu setelah ada penyerahan ke PPkom. Jadi untuk pemeriksaan oleh PPkom tetap ada. Ya, pengertian kami ya sejauh ini. Nanti mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut, selain dikoordinasikan juga dengan bagian pengadaan barang jasa. Demikian, terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ada cat yang belum kecil. Monggo ditambah. Untuk teman-teman terkait dengan proses penganggaran, apakah masih ada pertanyaan? Jika sudah tidak ada pertanyaan, jika tidak perlu dilimpahkan pekerjaan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi di Permendagri 77 terkait dengan pertanyaan apakah bisa dilimpahkan PA ke KPA atau tidak dilimpahkan pun di Permendagri 77 dimungkinkan. Jadi ada 3 bentuk pelimpahan kepada KPA. Yang pertama mungkin yang ada di RSUD itu disebut sebagai OBK, organisasi bersifat khusus. Jadi di situ secara otomatis rumah sakit akan menjadi KPA dengan strukturnya. Kemudian organisasi pelimpahan KPA yang kedua itu hanya ada di Seda. Jadi di Seda dimungkinkan dari PA, kemudian dilimpahkan kepada KPA-nya kepada Kabak. Jadi di situ akan dibentuk organisasi seperti bendara pembantu, kemudian pengurus barang. Yang satunya apa ya? Jadi di situ nanti ada semacam berdiri sendiri sebagai sebuah unit. Kemudian ada juga yang ada di OPD. Jadi pelimpahan yang ada di OPD, katakanlah di BPKAD ini karena yang pertama bisa juga karena rentan kendali dan jumlah uang. Kalau yang rentan kendali itu contohnya di UPTD atau
di kelurahan, maka Pak Lurah bisa menjadi KPA. Tentunya juga ada diikuti oleh bendahara pembantu. Tetapi dimungkinkan juga karena jumlah organisasi kecil, PA tidak melimpahkan kepada KPA, jadi dipegang oleh PA semua. Dan itu di tata kelola kita tidak ada pengaruhnya, artinya biasanya kan karena ada honor, tapi kalau di sini tidak ada pengaruhnya. Monggo terserah PA apakah akan dilimpahkan atau akan beliau sendiri pegang. Saya kira itu penjelasan dari kami. Monggo, ada pertanyaan lagi? Dilihat di chat. Untuk share yang syarat GUTU di Tegar sudah tak WA, Dik. Jadi di situ sudah sesuai dengan Permendagri 77. Apa bisa di-share? Oke, nanti di WA grup, tapi memang di penjelasan dari Anu sudah ada. Mungkin jenengan bisa share itu. Tak kirim jenengan ya. Di Tegar mungkin bisa ditampilkan penjelasan Permendagri 77 terkait penatausahaan keuangan. Oke, ini kebijakan terkait dengan mekanisme pembayaran sesuai dengan Permendagri 77 ya. Secara umum untuk persyaratan pengajuan SPM, UP, GU, TU maupun LS itu kalau di Permendagri 77 persyaratannya hampir sama semua. Jadi adanya surat pernyataan tanggung jawab dari PA atau KPA, terus kemudian ada surat pernyataan verifikasi dari PPK SKPD. Nah, yang surat pernyataan verifikasi PPK SKPD ini nanti itu dilampiri dengan checklist dokumen. Di Permendagri 77-nya disebutkan seperti itu. Checklist dokumennya ini nanti yang mungkin akan kita sesuaikan ya, karena khususnya untuk yang LS, ini kan banyak ya macam-macam jenisnya. Ada LS pengadaan barang jasa, kemudian LS mungkin hibah, bantuan sosial, maupun yang lainnya. Ini mungkin tentu saja checklistnya beda-beda. Dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis belanjanya juga akan beda-beda. Nah, untuk itu nanti ini mungkin akan segera kita susun, nanti yang mungkin akan dijadikan pedoman dari PPK SKPD untuk melakukan verifikasi. Dan itu nanti surat pernyataan verifikasinya yang dilampirkan di dokumen SPM yang akan menjadikan pertimbangan bagi kami bahwa kelengkapan proses pencairan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi menjawab tadi yang disampaikan oleh Mas Aziz ya dari Dispermas, untuk persyaratannya secara umum di Permendagri 77 sudah ada.
secara umum ya untuk surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan verifikasi dan yang lainnya nanti itu sudah Bapak dan Ibu sekalian bisa baca di Permendagri 77. Ini ringkasannya, ini dalam bentuk PDF sudah di-share ya. Ini yang diperlukan, lampiran yang diperlukan sesuai dengan jenis SPP-nya ya. Untuk SPP UP kemarin sudah kita laksanakan, SK Kepala Daerah mengenai besaran UP, ini nanti sudah di kami, surat pernyataan pernyataan tanggung jawab. Ini mungkin untuk dokumen SPP ya, ini di level OPD untuk penerbitan SPM ya. Untuk ya lanjut Mas. Ya, ini SPM ya. Ini nanti dari SPP yang dibuat bendara pengeluaran, PPK SKPD memverifikasi ya, dokumen-dokumen apa saja yang perlu dilampirkan untuk dapat diterbitkannya SPM. Ya. Ini kita kalau untuk yang UP, GU, saya kira mungkin tidak terlalu karena kita secara umum ya kita sudah melaksanakan seperti tahun kemarin ya, kurang lebih sama. Hanya saja nanti yang untuk LS ini yang mungkin dokumennya akan berbeda untuk masing-masing jenis belanja. Ya, ini sekarang muncul surat pernyataan verifikasi PPK SKPD atau PPK unit SKPD khusus untuk yang organisasi yang bersifat khusus. Ya, lanjut Mas, yang penerbitan SP2D. Ya, jadi untuk kuasa BUD, secara umum kewajiban dari kuasa BUD itu meneliti kelengkapan SPM ya. Kelengkapannya itu berupa surat pernyataan tanggung jawab, surat pernyataan verifikasi, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. SP2D, UP, GU, TU, LS tidak diterbitkan apabila tidak dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab dan pengeluarannya melampaui pagu anggaran. Ya. Lanjut Mas. Jadi gitu Pak ya, Bapak dan Ibu sekalian ya, untuk penerbitan SP2D sebetulnya di kebijakan yang ada di Permendagri 77 itu sangat ringkas. Jadi persyaratannya tidak seperti dulu. Dalam hal kelengkapan dokumen pendukung ini semuanya secara umum ya, sebagian besar ada di OPD beserta tanggung jawabnya. Dokumen tersebut kebenaran formil materialnya tanggung jawabnya ada di OPD masing-masing. Ya, jadi nanti mungkin dari kami ya panduan verifikasi dokumen apa saja yang diperlukan untuk masing-masing jenis belanja mungkin akan kami susun. Ini nanti juga sejalan dengan proses penerbitan Juklak APBD ya. Nanti kita akan cantumkan juga di Juklak APBD sehingga nanti akan kita jadikan panduan untuk dalam proses penatausahaan keuangan di tahun 2021 ini. Nah, demikian, terima kasih. Oke, untuk pertanyaan di kecamatan apakah ada KPA-nya? KPA di kecamatan hanya untuk kecamatan yang ada kelurahan. Sekali lagi untuk kecamatan yang ada kelurahannya. Jadi di Purwodadi ada 7 kelurahan, Purwodadi, kemudian Danyang, Kalongan, Koripan, Grobogan, Wirosari, dan Kunden. Ada pertanyaan lagi? Chatnya. Sudah nggak ada pertanyaan ya? Nanti
mohon segera ditindaklanjuti secara teknis oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin acara ini bisa kita tutup dengan beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk operasional SIMDA akan dilaksanakan mulai hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian dari OPD segera meneliti. Yang pertama, mohon maaf, perlu melakukan update SIMDA sesuai dengan yang terbaru. Kemudian yang kedua adalah mencocokkan RKA-nya. Kita sesuaikan volume anggaran kas yang belum sesuai. Kemudian monggo silahkan dikoordinasikan dengan bagian administrasi anggaran bagi yang belum sesuai. Kalau dari segi jumlah sudah dicek Mas Heri ini sudah cocok. Kemudian Bapak Ibu sekalian segera bisa memulai penatausahaan. Jadi SIMDA ini sudah diuji untuk penatausahaan sudah bisa berjalan sampai dengan daftar penguji. Jadi kemudian untuk yang pengeluaran yang sudah dikeluarkan mulai bulan Januari dari gaji sampai dengan yang hari ini untuk segera di-input. Jadi kita ini untuk bulan Februari kami belum melaporkan ke Kementerian Keuangan. Jadi nanti kalau sampai dengan akhir bulan Maret ini tidak melaporkan realisasi, nanti akan kena sanksi penundaan DAU sebesar 25%. Saya kira Bapak Ibu sekalian kesimpulannya mohon segera ditindaklanjuti. Selamat bekerja. Semoga SIMDA ini dan SIPD bisa berjalan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.